Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Ida Febriani dengan NIM 152010048. Di sini saya akan menerangkan mengenai model-model kurikulum. Baik, pengembangan kurikulum harus sesuai dengan model kurikulum yang dikembangkan. Setidaknya ada 4 model kurikulum yang banyak digunakan untuk menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum. 4 model tersebut yaitu model kurikulum subjek akademis, model kurikulum humanistik, model kurikulum rekonstruksi sosial, dan model kurikulum kompetensi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai model kurikulum subjek akademik. Kurikulum subjek akademis merupakan salah satu model kurikulum yang paling tua. Pemakaian kurikulum ini lebih menekankan pada materi pembelajaran dan sumber dari pendidikan klasik, yang mana bahwa kebanyakan semua ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai budaya telah ditemukan di masa lalu. Tujuan dari model kurikulum ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai dan juga ajaran-ajaran yang sudah dikembangkan oleh para ahli di masa lampau kepada generasi muda masa kini. Oleh karena itu, materi yang biasanya diajarkan dalam kurikulum ini biasanya ada dalam buku-buku tua besar dan bisa juga ditemukan dalam kitab-kitab suci. Kemudian yang kedua, yaitu model kurikulum humanistik. Kurikulum ini disebut juga sebagai kurikulum pribadi karena di dalam kurikulum ini yang dikembangkan adalah pribadi peserta didik secara optimal. Materi yang diajarkan dalam kurikulum ini berpaku pada suatu bidang studi tertentu, akan tetapi lebih pada minat dan bakat peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan untuk mencari segala sesuatu secara leluasa, sedangkan gurunya bertugas untuk memberikan pelayanan yang baik atas kebutuhan peserta didik. Kemudian yang ketiga, model kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial merupakan model konsep kurikulum yang menekankan perkembangan individu sebagai pribadi yang hidup di tengah masyarakat atau makhluk sosial. Materi yang diajarkan dalam konsep kurikulum ini seoptimal mungkin dikaitkan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, sehingga sejak dini siswa mulai dikenalkan dengan keadaan masyarakat dan bisa ikut serta berkontribusi dalam masyarakat. Di dalam kurikulum ini juga peserta didik ditekankan bisa memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Namun tidak berarti kita mengabaikan materi ajar yang ada dalam bidang studi akademik. Hanya saja materi yang ada di dalam bidang studi tersebut dipelajari siswa bukan hanya teori semata, tetapi juga cara memecahkan masalah yang ada. Lanjut ke model kurikulum kompetensi. Kurikulum ini bisa juga disebut sebagai kurikulum teknologis karena condong pada teknologi pendidikan. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan kerangka berpikir teoritis yang berbasis pada pengetahuan ilmiah. Kurikulum ini hampir sama dengan konsep kurikulum subjek akademis, yakni untuk mentransfer ilmu, akan tetapi dalam kurikulum ini yang ditransfer adalah ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang harus dikuasai oleh siswa untuk melakukan suatu bidang tertentu, dan bukan hanya nilai-nilai yang dianggap baik pada masa lampau. Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk membentuk kemampuan kerja tertentu. Indikator-indikator tujuan dari kurikulum ini dirinci sangat jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembelajaran disampaikan secara bertahap dan sistematis. Hasil pendidikan dikontrol secara ketat melalui evaluasi hasil teramati dan terukur. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai model-model pengembangan kurikulum menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Ralph Tyler. Model kurikulum dari Ralph Tyler dapat dilihat pada tahapan berikut. Yang pertama yaitu objectives atau menentukan tujuan pendidikan yang diharapkan. Kemudian selecting learning experience atau menentukan pengalaman belajar yang akan diperoleh guna mencapai tujuan yang dimaksud. Kemudian yang ketiga yaitu organizing learning experience atau mengorganisasi pengalaman belajar yang akan diberikan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu evaluation, evaluasi efektivitas pengalaman belajar guna mengetahui tujuan pendidikan yang telah dicapai. Kemudian model kurikulum menurut ahli yang kedua yaitu menurut Hilda Taba. Ada 8 langkah yang digunakan dalam kegiatan unik eksperimen menurut Taba, yaitu mendiagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan-tujuan khusus, memilih isi, berorganisasi isi, memilih pengalaman belajar, mengevaluasi, melihat sekuen, dan keseimbangan. Di sini, Taba menggunakan pendekatan akar rumput bagi perkembangan kurikulum. Taba percaya bahwa kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Menurut Taba, guru harus melalui proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum.
Yang ketiga yaitu menurut D.K. Wheeler. Langkah-langkah model pengembangan kurikulum Wheeler, yang pertama yaitu seleksi maksud, tujuan, dan sasaran. Kedua, menyeleksi pengalaman belajar untuk membantu mencapai maksud, tujuan, dan saran. Yang ketiga, seleksi isi melalui tipe-tipe tertentu dari pengalaman yang mungkin ditawarkan. Yang keempat, organisasi dan integrasi dari pengalaman belajar dan isi yang berkenaan dengan proses belajar mengajar. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu evaluasi dari setiap fase atau masalah tujuan-tujuan. Model pengembangan kurikulum berikutnya yaitu menurut Bauckham. Dalam model Bauckham mengemukakan 5 hal dalam proses pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, menetapkan wilayah atau area yang akan melakukan perubahan kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Yang ketiga, menetapkan organisasi dan prosedur yang akan ditempuh, yaitu dalam hal merumuskan tujuan umum atau standar kompetensi dan tujuan khusus atau kompetensi dasar, milih isi dan pengalaman belajar, dan menentukan evaluasi. Kemudian yang keempat, implementasi kurikulum. Pada tahapan ini perlu disiapkan secara matang berbagai hal yang dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas penggunaan kurikulum, seperti memahamkan guru tentang kurikulum, sarana atau fasilitas yang tersedia dalam manajemen sekolah. Kemudian yang kelima yaitu laksanakan evaluasi kurikulum yang menyangkut. Evaluasi tahapan pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru di sekolah, evaluasi terhadap desain kurikulum, evaluasi keberhasilan siswa, dan evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum. Model kurikulum menurut ahli yang terakhir yaitu menurut Roger. Model pengembangan kurikulum Roger adalah kurikulum yang dikembangkan individu secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan dengan cara melatih diri berkomunikasi secara personal atau interpersonal. Ada beberapa model yang dimukakan Roger, yaitu jumlah model yang paling sederhana sampai dengan yang paling komplit. Terdapat 5 model dalam kurikulum Roger. Model-model tersebut disusun sedemikian rupa sehingga model yang berikutnya merupakan penyempurnaan dari model-model sebelumnya. Baiklah, demikian tadi pemaparan mengenai model-model kurikulum oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.